Baik, teman-teman, kita lanjutkan untuk materi structure kita. Hari ini adalah materi terakhir untuk structure ya. Jadi materinya adalah tentang anak kalimat atau kalau di dalam bahasa Inggris kan namanya adalah dependent clause, teman-teman. Nah, dependent clause sendiri ini adalah materi lanjutan dari materi kita hari kedua tentang conjunction. Jadi nanti masih ada hubungannya dengan conjunction gitu ya. Nah, jadi dependent clause itu apa sih, teman-teman? Dependent clause itu adalah gabungan kata yang menempati satu fungsi kalimat gitu ya teman-teman atau satu posisi kalimat. Oke. Nah, yang mana gabungan kata itu tersusun dari conjunction subjek predikat. Atau kalau dibalik seperti ini teman-teman. Setiap teman-teman menemukan ada conjunction subjek predikat di mana conjunctionnya itu adalah conjunction selain fanboys. Nah, itulah yang disebut dengan dependent clause atau susunan dependent clause gitu ya. CSP itu dependent clause teman-teman. Nah, contoh dependent clause di dalam kalimat adalah I like the way you think. Ini kalau diartikan, saya suka cara kamu berpikir atau saya menyukai cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, ini kalau kita analisa bagian kalimatnya, subjeknya adalah I, predikatnya adalah like. Nah, I kan artinya saya, like itu artinya adalah menyukai. Nah, menyukai itu adalah kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Objeknya yang mana? Objeknya adalah the way you think. Yang disukai apa? Yang disukai adalah bagaimana bagaimana kamu berpikir atau cara kamu berpikir. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini conjunction subjek predikat di mana conjunctionnya ini adalah selain fanboys. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi setiap teman-teman menemukan ada CSP di mana C atau conjunctionnya itu selain fanboys, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya. Contoh lain teman-teman. I was driving when you called last night. I di situ subjeknya, was driving itu adalah predikatnya. Nah, when you called last night itu adalah susunan conjunction subjek predikat yang mana dia di sini kalau diartikan kan ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, ketika kamu menelpon tadi malam itu menunjukkan hubungan waktu atau keterangan waktu. Nah, jadi anak kalimat ini fungsinya sebagai keterangan waktu, teman-teman. Nanti kalau diartikan saya sedang nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Seperti itu. Gitu ya. The way itu conjunction ya, Sir. Nah, nanti teman-teman boleh cek di materi kita hari kedua. Di hari kedua sudah saya sampaikan di contoh untuk conjunction selain fanboys ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang sudah mencatat bisa dicek, pasti ada seperti itu. Gitu ya. Jadi the way di sini fungsinya sebagai conjunction. Oke, lanjut lagi ke berikutnya, teman-teman. The man that you called last night works as a lawyer. Nah, di situ ada subjek the man. The man di sini artinya adalah pria, gitu ya. Di situ setelahnya diikuti conjunction that, subjek you, predikatnya called diikuti keterangan last night itu ya. Di sini fungsinya dia sebagai adjektif atau kata sifat. Jadi CSP ini kalau diartikan yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam di sini menjelaskan siapa? Menjelaskan kata benda pria. Nah, inilah kenapa disebut dengan fungsinya sebagai kata sifat karena dia menjelaskan kata benda seperti fungsi kata sifat yang lain. Gitu ya. Cuman di sini bedanya dia berbentuk CSP, teman-teman. Oke. Nah, predikatnya untuk subjek the man adalah works. Gitu ya. Nah, kemudian as a lawyer itu sebagai keterangan atau adverb. Nah, jadi susunannya adalah subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh untuk penggunaan dependent clause di dalam kalimat seperti itu. Nah, jadi secara teori anak kalimat dan secara contoh yang sudah kita buat tadi ya, itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang disebut dengan noun clause, ada yang disebut dengan adverb clause, dan ada juga yang disebut dengan adjective clause, teman-teman. Jadi conjunction subjek predikat di dalam kalimat fungsinya bisa jadi noun, nanti dinamai noun clause. Conjunction subjek predikat uh, itu juga bisa berfungsi sebagai adverb di dalam kalimat, namanya adverb clause gitu ya. Dan juga conjunction subjek predikat itu bisa berfungsi sebagai adjective, namanya adjective clause. Yang nggak ada itu verb clause ya teman-teman, atau predikat itu tidak ada berbentuk klausa. Yang ada berbentuk frase, nanti verb phrase. Seperti itu.
Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah noun. Noun itu adalah fungsinya di dalam kalimat menjadi subjek, kalau nggak gitu sebagai objek. Nah, contohnya tadi adalah yang I like the way you think. Saya menyukai cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, di situ like itu adalah kata kerja yang butuh objek. Atau kalau ditanya menyukai apa? Menyukai bagaimana kamu berpikir atau cara kamu berpikir. Nah, cara kamu berpikir ini, susunan konjungsi subjek predikat ini berfungsi sebagai objek di dalam kalimat ini, atau nanti kalau disebutkan namanya adalah noun clause yang fungsinya sebagai objek. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada adverb. Jadi apa namanya adverb clause itu adalah conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai keterangan, bisa keterangan tempat, keterangan cara, keterangan kontras, sebab akibat dan banyak sekali teman-teman. Ya tergantung conjunction yang dipakai. Nah contohnya tadi adalah I was driving when you called last night. Saya lagi mengemudi ketika kamu nelpon tadi malam. Nah ketika kamu telepon tadi malam ini sebagai keterangan waktu. Jadi kalau ditanya kapan kamu sedang mengemudi? Saya sedang mengemudi ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, dan juga keterangan itu bisa dipindah ke depan ya, teman-teman. Jadi, when you called last night ini bisa kita pindah ke depan, syaratnya dikasih koma setelahnya. Jadi, when you called last night, koma, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, koma, saya lagi mengemudi atau saya lagi nyetir. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah adjective clause. Jadi adjective clause itu adalah susunan conjunction subject predikat yang fungsinya menjelaskan kata benda. Alias adjective clause ini wajib teman-teman. Sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan. Jadi adjective clause ini tidak bisa berdiri sendiri di entah subjek, predikat, objek, keterangan. Itu nggak bisa. Jadi dia hanya nempel dengan benda. Dimanapun ada benda, itu bisa dijelaskan oleh adjective clause. Gitu ya. Nah, contohnya adjective clause tadi adalah yang the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, yang kamu telepon tadi malam itu siapa? Yaitu the man. Nah, makanya disebut dengan adjective clause. Gitu ya, dia menjelaskan kata benda. Seperti itu. Kemudian sekarang kita belajar tentang conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Jadi setiap anak kalimat itu punya kategori atau karakter conjunction masing-masing, teman-teman. Dengan mengetahui conjunction yang dipakai, teman-teman bisa menghemat waktu mengerjakan structure TOEFL. Gitu ya. Tapi memang conjunction karena banyak nanti apa namanya? Mengharuskan teman-teman untuk mencatat gitu ya supaya nggak hilang. Nah, contohnya untuk conjunctionnya noun clause, teman-teman, itu yang pertama ada that yang artinya bahwa. Ya, jadi that itu kalau yang noun clause artinya bahwa. Kemudian berikutnya ada if atau whether yang artinya apakah atau entah. Jadi hati-hati if di sini bukan yang artinya jika atau seandainya ya. If di sini artinya adalah entah atau apakah. Dan if yang artinya entah atau apakah ini, dia tidak bisa dipindah di awal kalimat, teman-teman. Sedangkan if yang artinya jika atau seandainya, itu bisa dipindah di awal kalimat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah 5W1H. Jadi kata tanya di soal structure TOEFL itu semuanya bisa menjadi conjunctionnya noun clause. Gitu ya. Misalnya what, misalnya where artinya di mana gitu ya. Misalnya when, kapan, misalnya apalagi who misalnya siapa yang itu bisa semuanya dipakai untuk conjunctionnya noun clause walaupun jarang teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis conjunctionnya noun clause. Kemudian berikutnya ada conjunctionnya adverb clause. Nah, jadi conjunction itu sebenarnya sebagian besar ya, teman-teman, itu mirip penggunaannya kayak preposisi. Jadi merubah setelahnya menjadi keterangan. Cuman bedanya, kalau preposisi setelahnya diikuti kata benda sebagai object of preposition yang dirubah jadi keterangan, sedangkan conjunctionnya adverb clause ini setelahnya diikuti subjek predikat yang nantinya tetap akan menjadi keterangan. Seperti itu. Makanya dinamai adverb clause, teman-teman. Jadi klausa conjunction subjek predikat yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, contohnya ada kata after. Bahkan kalau teman-teman cek, conjunction yang dipakai di adverb ini banyak yang bisa menjadi preposisi juga. Contohnya after, teman-teman. After itu artinya setelah ya. Dia kalau kita cek di kamus, sebentar. Apakah saya tadi sudah membuka kamus? Oh, ternyata sudah.
Nah, contohnya after kalau kita cek di kamus, nah dia bisa jadi preposition, bisa jadi conjunction. Bahkan dia juga bisa jadi adverb yang berdiri sendiri. Tidak ada objek setelahnya, juga tidak ada subjek predikat setelahnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh yang preposition, preposition itu karakternya adalah di setelahnya harus diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, contohnya adalah after work. Itu worknya kata benda ya, teman-teman. Nah, nanti berarti afternya ini adalah preposisi. Setelah kerja, seperti itu. Nah, kemudian after yang conjunction itu misalnya adalah, nah ini ya teman-teman, tapi ini kalimatannya coba kita cari yang lain. Nah, contohnya yang ini, Zimmerman changed his name after he left Germany. Jadi Zimmerman itu merubah namanya setelahnya diikuti subjek predikat he left Germany. Nah, berarti after di sini dia sebagai conjunction. Gitu ya. Nah, after itu juga bisa jadi keterangan, teman-teman. Contohnya adalah nah ini what came after. Nah, setelahnya after tidak ada kata benda atau kata ganti ya untuk objeknya, tapi langsung diikuti titik, teman-teman. Nah, ini adalah contoh keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian berikutnya ada although. Nah, kalau although dia cuma bisa jadi conjunction, teman-teman. Tidak bisa jadi preposition ya. Jadi setelahnya harus subjek predikat. Although artinya meskipun, ada as di sini artinya ketika, kemudian ada as if itu satu kata, teman-teman. Artinya seolah-olah, ada as long as artinya selama, before artinya sebelum. Nah, as long as sama before ini mirip kayak after ya. Dia ada kelas kata preposisinya juga. Jadi teman-teman harus cek dulu setelahnya ada subjek predikat atau kata benda. Dia juga bisa jadi keterangan juga, teman-teman, yang before ya. Kalau as long as nggak bisa. Kemudian berikutnya ada because, artinya karena, dia adalah conjunction, even though juga conjunction saja, artinya meskipun, if itu jika atau seandainya ya teman-teman. Namanya nanti keterangannya adverb of condition. Kalau di sekolah dulu kita belajarnya conditional sentence, jadi eh, ungkapan pengandaian seperti itu. Kemudian ada in case atau in case that, seperti itu teman. Biasanya ada that-nya gitu ya. In case that itu nanti artinya andai saja nanti. Kemudian in order that supaya, provided that biasanya ada that-nya juga, asalkan. Kemudian ada since itu punya arti karena, punya juga arti sejak ya teman-teman. Bedanya kalau diikuti, kalau since yang artinya karena, waktunya tidak masalah kapanpun, boleh lampau, boleh present ya, bahkan biasanya dipakainya di present. Tapi kalau since yang artinya sejak, itu setelahnya sudah wajib diikuti lampau gitu ya, karena sejak artinya dari kapan atau dari, pasti dari atau sejak itu kan ngomongin sejak lalu ya, sejak masa lalu gitu sampai sekarang misalkan gitu. Jadi sejak, kalau since kalau yang artinya sejak setelahnya diikuti verb 2 predikatnya. Kemudian berikutnya ada so that, itu satu kata artinya sehingga, unless artinya kecuali jika atau jika tidak gitu ya. Kemudian ada until, artinya hingga atau sampai. Nah, until ini bisa diikuti subjek predikat karena dia conjunction. Until juga bisa diikuti kata benda saja atau kata ganti saja karena dia sebagai preposisi juga bisa. Gitu ya. When artinya ketika, whenever artinya kapanpun, where artinya di mana, kalau wherever berarti dimanapun gitu ya. Whereas artinya namun, while artinya sedangkan, dan masih banyak lagi teman-teman. Banyak banget untuk conjunction yang selain, conjunction-nya adverb clause ini, gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, conjunction yang dipakai oleh adjective clause ini sebenarnya tidak terlalu banyak, cuman sedikit rumit, teman-teman. Gitu ya, nanti saya jelaskan rumitnya kenapa. Nah, untuk conjunction yang adjective clause ini, yang pertama yang artinya yang, itu ada 4, teman-teman. Ya, yang pertama ada that, ada which, ada who, dan yang terakhir ada whom. Ini semuanya artinya yang. Nah, mereka memiliki perbedaan penggunaan. Yang pertama that. That itu benda yang dijelaskan. Kan kata sifat kan menjelaskan benda sebelumnya ya, alias sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan. Nah, kata benda yang dijelaskan untuk conjunction that ini bebas. Boleh kata benda manusia, boleh juga kata benda selain manusia. Oke. Nah, yang pasti sebelumnya that yang adjective clause itu jangan dikasih koma, teman-teman.
Ya, jadi secara umum, kecuali kalau ada apositif nggak apa-apa. Tapi kalau secara umum nggak boleh kata benda di kata benda yang dijelaskan that terus sebelumnya dikasih koma di tengah-tengahnya ini nggak bisa. Jadi harus jangan dikasih koma. Sedangkan which itu benda yang dijelaskan adalah benda selain manusia, gitu ya. Dikasih koma nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Who itu benda yang dijelaskan adalah manusia, teman-teman. Dikasih koma tidak apa-apa, tidak dikasih koma tidak apa-apa. Nah, whom itu benda sebelumnya adalah manusia. Ya, dikasih koma boleh, tidak juga boleh. Nah, perbedaannya dengan who adalah kalau whom ini setelahnya wajib ada subjeknya, teman-teman. Ya, jadi harus ada subjeknya setelahnya whom, yang artinya yang. Yang harus hilang adalah objeknya. Jadi objeknya whom itu harus hilang. Oke. Nah, sedangkan untuk sebenarnya bukan who aja ya, teman-teman. That which itu yang saya tebelin itu salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Jadi pasti salah satu hilang, teman-teman. Ya, alias which you that yang artinya yang ini bisa langsung diikuti predikat setelahnya. Berarti nanti subjeknya itu hilang. Sebenarnya bukan hilang ya, tapi melebur jadi satu sama conjunction-nya, teman-teman. Seperti itu. Itulah kenapa which you that itu dinamai dengan relative pronoun. Jadi dia kata ganti, tapi fungsinya juga sekaligus sebagai conjunction. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi diingat-ingat which who that yang artinya yang itu salah satu setelahnya harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Seperti itu. Berarti bisa jadi conjunction subject? Jawabannya bisa. Seperti itu. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar juga, teman-teman. Conjunction apa aja yang bisa menjadi sekaligus jadi subjek. Gitu ya, alias conjunction apa aja yang setelahnya bisa langsung diikuti predikat. Cuman sedikit kok, teman-teman. Gitu ya. Nah, berikutnya ada whose diikuti kata benda yang artinya adalah yang kata bendanya, gitu ya, atau yangnya gitu teman-teman. Contohnya whose house, yang rumahnya, whose wife, yang istrinya dan seterusnya, teman-teman. Oke, dan whose diikuti kata benda ini sama dengan which who that yang mana subjek atau objek setelahnya wajib hilang salah satu, alias tidak boleh lengkap. Gitu ya, pokoknya yang saya tebelin di adjective clause itu salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objek setelahnya. Gitu ya. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek gimana, Seth? Nanti kita akan bahas. Oke. Berikutnya ada where sama when. Where artinya di mana, when artinya ketika. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini jangan dihafal. Nanti silahkan setelah kelas teman-teman sambil mereview kembali materi, dicatat supaya nggak hilang. Kemudian sambil latihan, teman-teman sambil melihat catatan teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita punya, sorry, saya lupa teman-teman. Ada conjunction yang tadi saya sampaikan ya, dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek alias setelahnya subjek atau objeknya wajib hilang salah satu. Gitu ya. Nah, conjunction apa aja? Berikut ini teman-teman. Jadi conjunction berikut ini subjek atau objeknya salah satu harus dihilangkan. Yaitu conjunction which, who, that yang artinya yang. Kalau that yang artinya bahwa tidak boleh ada yang hilang, teman-teman. Kalau that yang artinya bahwa itu kan punyanya noun clause ya. Setelahnya wajib lengkap. Subjeknya harus ada. Kalau misalnya ada objeknya ya objek itu nggak boleh dihilangkan. Nah, tapi kalau that yang artinya yang itu kebalikannya. That yang artinya yang setelahnya itu salah satu harus hilang, entah subjeknya entah objeknya. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada whose noun. Kemudian ada what artinya apa yang. Who artinya siapa yang. Ini miliknya noun clause, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya ada whatever, apapun yang, dan whoever, siapapun yang. Sama, ini miliknya noun clause juga. Gitu ya. Nah, ini adalah conjunction yang subjek atau objek setelahnya salah satu wajib dihilangkan. Atau ya harus hilang salah satu. Oke. Nah, bagaimana kalau kata kerjanya itu tidak boleh dikasih objek setelahnya? Misalnya kata kerja yang tidak butuh objek atau to be misalnya ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya to be, maka yang wajib kita lebur sama subjeknya adalah, sorry, yang kita lebur sama conjunction atau yang harus kita hilangkan adalah subjeknya. Jadi which is, that is, itu sudah benar, teman-teman. Gitu ya, yang artinya yang adalah seperti itu. Kemudian untuk kata kerja pasif juga sama. Kata kerja pasif kan setelahnya tidak boleh
dikasih objek lagi gitu ya. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Nah, untuk conjunction that, entah itu artinya yang, entah itu artinya bahwa, kadang, teman-teman ya, tidak selalu tapi kadang, dia dihilangkan dari dalam kalimat. Gitu. Jadi, conjunction that yang artinya yang sama bahwa itu bisa kita hapus tanpa merubah makna. Contohnya gini, teman-teman. Misalkan kita bilang, orang yang kamu telepon tadi malam memiliki eh, kumis yang besar, misalkan. Kalau di Inggris kan, the man that you called last night has, pakai had juga boleh ya teman-teman, nggak apa-apa. Had a big mustache, a big mustache. Nah seperti ini. Jadi that-nya ini kalau teman-teman pengen hapus itu nggak apa-apa, gitu ya. Jadinya kita juga bisa bilang the man you called last night, the man you called last night had a big mustache. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam memiliki sebuah kumis yang besar. Jadi langsung the man you called boleh. Jadi kadang dihilangkan. Atau kalau teman-teman misalkan di soal menemukan ada kata benda, ketemu kata ganti, nah itu di tengah-tengahnya itu ada conjunction yang dihilangkan. Ini jarang dipakai di jawaban teman-teman, karena kan dihilangkan gitu ya. Masa kita disuruh nyari yang tidak ada jawabannya kan nggak mungkin. Jadi conjunction-nya itu kadang dihilangkan seperti itu. Oke, kenapa tidak pakai who? Kenapa pakai that? Pertanyaan saya ganti ya. Bolehkah pakai who, Sir? Jawabannya boleh. Jadi nggak apa-apa kalau pakai who. Tapi kalau teman-teman ngomong ya salah satu aja. Kita jangan ngomong sama orang the man that who you called last night. Jangan, salah satu aja. Jadi kalau di situ pertanyaannya bolehkah pakai who? Jawabannya boleh. Seperti itu. That bisa manusia, betul. Kalau that itu bisa manusia, bisa benda selain manusia, gitu ya. Sedangkan which itu untuk benda selain manusia saja. Nah itu the man kan manusia ya, teman-teman. Pria itu manusia, seperti itu. Oke. Nah itu keunikan conjunction that yang artinya yang dan juga yang artinya bahwa, teman-teman. Jadi bisa dihilangkan, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke berikutnya. Nah, berikutnya kita belajar tentang reduction atau abridgment. Ini beberapa buku nyebutnya beda-beda, teman-teman. Tapi artinya sama. Jadi reduction atau abridgment atau kalau di buku teman-teman yang dari lembaga itu reduced clause atau reduced clause gitu ya. Artinya adalah pemendekan anak kalimat. Jadi conjunction subjek predikat di dalam kalimat itu kita bisa pendekkan. Susunannya kita rubah. Tapi artinya tidak berubah, teman-teman. Alias pesan yang disampaikan itu sama. Gitu ya. Jadi yang pertama untuk pemendekan noun clause dulu. Ya. Nah, untuk pemendekan noun clause caranya misalnya teman-teman ada conjunction subjek predikat. Misalnya adalah I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu kan what I should do itu adalah noun clause fungsinya sebagai objek dari kata kerja know, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena subjeknya sama-sama I yang pakai conjunction dan yang tidak pakai conjunction, ini yang pakai conjunction atau anak kalimatnya bisa kita pendekkan. Kalau dia noun clause, cara memendekkannya nanti conjunction tidak boleh hilang, ya. Kemudian subjeknya yang sama tadi kita hilangkan yang setelahnya conjunction. Nah, predikatnya kita rubah menjadi two verb satu, teman-teman. Sorry, maaf, kepencet. Jadinya I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya pun sama, teman-teman. Gitu ya. Nah, cuman bedanya setelah conjunction word di situ tidak ada subjek predikat lagi. Atau kalau teman-teman menemukan susunan yang sudah di reduce atau sudah dipendekkan, maka teman-teman menggarisnya bukan satu persatu, tapi satu kesatuan seperti ini. Gitu ya. Nanti teman-teman lihat fungsinya sebagai apa. Di sini dia fungsinya sebagai objek dari no, dari kata kerja no, predikat no ini. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya subjeknya berbeda, yang tidak pakai conjunction dengan yang pakai conjunction, maka tidak bisa kita pendekkan atau kita tidak bisa reduce. Jadi harus panjang, teman-teman. Contohnya adalah I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini tidak bisa dipendekkan karena he itu baru disebutkan di sini atau informasi baru. Maka tidak bisa kita pendekkan. Seperti itu.
Gitu ya. Kalau what should I do boleh apa tidak, Sir? Jawabannya tidak boleh. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena di soal structure TOEFL tidak ada pertanyaan. Kalau what should I do itu adalah pertanyaan. Artinya apa yang saya harus lakukan. Nah, kalau saya bilang what should I do, maka saya butuh jawaban dari teman-teman. What should I do? Apa yang saya lakukan? Nah, berarti teman-teman harus jawab. Saya harus ngapain? Nah, tapi kalau saya bilang ke teman-teman, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Itu saya tidak butuh jawaban dari teman-teman. Karena saya bukan bertanya, justru saya ngasih tahu. Gitu ya. Contohnya lagi, saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, itu saya nggak tanya ke teman-teman, tapi saya adalah menyampaikan atau apa ya, memberitahu malahan kalau saya itu nggak tahu apa yang dia harus lakukan. Seperti itu. Jadi jangan dibalik ya, teman-teman. Conjunction itu urutannya sudah fix, tidak boleh diinversi. Jadi conjunction dulu, baru subjek, baru predikat. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau dibalik apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Kemudian berikutnya untuk pemendekan adverb clause, teman-teman. Nah, kalau adverb clause ini agak mirip dengan noun clause, gitu ya. Jadi conjunctionnya tetap tidak boleh hilang, alias conjunctionnya tetap ada. Yang diganti nanti setelahnya conjunction. Nah, cara menggantinya kita harus perhatikan predikatnya ketika dia masih panjang, ketika susunannya masih conjunction subject predikat alias sebelum direduce, gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau predikatnya kalau predikatnya aktif, teman-teman, artinya gitu ya. Nanti subjeknya hilang, predikatnya kita rubah menjadi verb ing. Contohnya gini, teman-teman. Misalnya, when it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicle. Jadi kalau diartikan kurang lebih, ketika Tesla mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla itu mulai sebuah standar baru atau membuat sebuah standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, karena di situ predikatnya aktif, ketika Tesla mengeluarkan, itu ada objeknya ya, mengeluarkan. Nah, otomatis di sini nanti cara memendekkannya, when subjeknya hilang, unveil-nya kita rubah menjadi verb ing. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla mengatur atau memulai suatu standar baru untuk kendaraan-kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, cara menganalisanya juga sama, teman-teman. Kalau sudah dipendekkan, jangan dipisah-pisah ya. Ini satu kesatuan. Oke, teman-teman. Nah, jadi nanti di garis bawah semuanya, terus kita tandai dia adalah keterangan. Karena dia memang ngomongin waktu, keterangan waktu, teman-teman. Ketika mengeluarkan model S di tahun 2012 itu menunjukkan kapan, gitu ya. Atau menunjukkan informasi keterangan waktu, seperti itu. Nah, itu kalau predikatnya aktif, cara memendekkannya seperti itu. Kalau predikatnya pasif, itu bagaimana? Nah, kalau predikatnya pasif, conjunction tetap ada sama kayak di atas-atasnya ya. Pokoknya adverb clause kalau dipendekkan, conjunction tetap ditulis, teman-teman. Subjeknya hilang karena sama, tidak perlu disebut lagi, tidak apa-apa. Nah, predikatnya karena subjek hilang, harus dirubah juga. Jangan jadi predikat, teman-teman. Nah, kalau pasif, jadinya verb 3. Contoh yang urut dulu, yang lengkap dulu, teman-teman. Atau yang panjang dulu ya. Contohnya adalah, when it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan dalam bidang radioterapi. Nah, karena di situ predikatnya pasif, subjeknya pun sama-sama radium, ini bisa kita pendekkan anak kalimatnya, teman-teman. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika ditemukan, radium menjadi unsur pendobrak di bidang radioterapi. Jadi ini kalau menganalisa teman-teman garis bawahi keseluruhan. Jadi when discover itu sebagai keterangan, jadi satu kesatuan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau predikatnya sebentar ada bertanya terobosan, betul. Unsur terobosan gitu ya, teman-teman. Sama kayak breakthrough, bedanya kalau breakthrough itu dia adalah kata bendanya seperti itu. Jadi dobrakan atau terobosan sama ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau predikatnya yang di kalimat atau anak kalimat lengkap itu to be, bagaimana, Sir? Atau kata kerja yang tidak
punya arti, teman-teman. Hanya buat syarat aja. Jadi linking verb atau to be gitu ya. Maka nanti tinggalkan conjunction sama informasi di setelahnya to be saja, teman-teman. Jadi subjek predikatnya kita hilangkan. Contohnya gini, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Jadi ketika kita berada di ketika kita berada di Roma, kita sebaiknya atau kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, kalau kita lihat di situ when we kan sama subjeknya sama-sama we. Nah, maka ini bisa kita pendekkan. Nah, cara memendekkannya dilihat predikatnya. Nah, predikatnya di situ berupa linking verb, yaitu to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain setelahnya. Oke. Nah, kalau misalkan dia predikatnya berupa linking verb, kita hapus subjek predikatnya saja langsung, gitu ya. Jadi tinggalkan when sama informasi setelahnya to be-nya. Jadinya, maaf teman-teman, kepencet ya. Nah, jadinya when in Rome, we should do as the Romans do. Jadi kalau teman-teman lihat when in Rome itu kan setelahnya when tidak ada subjek predikatnya. Ya kan, dia langsung diikuti in Rome. Subjek predikat di kalimat ini cuma satu, subjeknya we, predikatnya should do. Nah, ini sudah dipendekkan teman-teman. Anak kalimatnya yang awalnya when we are in Rome menjadi when in Rome. Jadi when in Rome we should do as the Romans do artinya sama. Ketika di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, ini adalah peribahasa yang saya ambil dari bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kita juga punya, teman-teman. When in Rome we should do as the Romans do itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita bilangnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau diartikan ya dimanapun kita berada ya kita harus mengikuti aturan dari atau kebudayaan dari daerah tersebut seperti itu. Nah, intinya itu tadi adalah cara memendekkan adverb clause ya. Jadi dilihat dulu predikatnya. Dan sama kayak noun clause, syarat memendekkan hanya ketika subjeknya itu sebelumnya sudah pernah disebutkan atau di kalimat intinya yang tidak pakai conjunction, itu dia ada yang sama, ada informasi yang sama. Maka yang pakai conjunction atau anak kalimatnya bisa kita pendekkan. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Adjective clause ini ketika dipendekkan, dia lumayan berbeda dari noun clause sama adverb clause. Kalau noun clause sama adverb clause tadi, conjunction-nya kan harus tetap ada, teman-teman, ketika dipendekkan. Kalau adjective clause ini, ketika dipendekkan, conjunction-nya harus kita hilangkan. Gitu ya. Dan juga conjunction yang bisa dipendekkan di adjective clause itu hanyalah which, who, that. Yang artinya yang ya. Yang mana setelahnya langsung diikuti predikat alias which, who, that yang artinya yang ini, dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi kalau teman-teman menemukan which, who, that diikuti langsung sama predikat, itu semua bisa dipendekkan, teman-teman. Nah, cara memendekkannya nanti tetap harus dilihat predikatnya. Apakah predikatnya itu aktif, apakah pasif, ataupun to be. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dia aktif, conjunction hilang, predikatnya kita rubah menjadi verb ing, teman-teman. Contohnya, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal akan teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu kan ada yang mempekerjakan. Conjunctionnya adjective clause yang langsung diikuti predikat. Nah, ini bisa kita pendekkan. Predikatnya kalau kita lihat di situ dia employs, verb SES, teman-teman. Berarti aktif ya. Nah, kalau aktif, cara memendekkannya conjunction kita hapus, employ-nya kita jadikan verb ing. Jadinya, Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang ketahuan kenapa adjective verb ing ya yang panjang itu kok diletakkan di setelahnya kata benda, bukan di sebelumnya, karena dia adalah pemendekan dari adjective clause. Adjective clause itu panjang, teman-teman. Dia tidak bisa diletakkan di sebelum kata benda, tapi di setelahnya kata benda. Itu perbedaan adjective yang clause dengan adjective biasa. Misalnya beautiful. Beautiful ya ditaruh di sebelumnya kata bendanya nggak apa-apa. Misalkan beautiful girl. Nah, tapi kalau kita mau bilang gadis yang memiliki paras yang cantik itu, nah, yang memiliki paras yang cantik itu kan panjang, teman-teman.
itu letaknya bukan di sebelumnya gadis, tapi di setelahnya gadis. Jadi bahasa Inggrisnya the girl that has beautiful look, gitu ya, that has a beautiful look atau beautiful appearance. Nah itu diletakkan di setelahnya, seperti itu. Oke, teman-teman. Kemudian kalau predikatnya pasif, cara memendekkannya conjunction kita hapus, predikatnya kita rubah menjadi verb 3 saja. Contoh yang lengkap dulu ya. Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi Tesla yang didirikan di tahun 2003 itu merevolusioner atau merubah gitu ya, industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, karena di situ ada yang didirikan, itu kan dia pasif ya, didirikan. Cara memendekkannya, which kita hapus, was founded kita hilangkan, maksudnya kita rubah menjadi verb 3-nya saja. Jadinya, Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Artinya sama teman-teman, Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya predikatnya berupa to be atau linking verb ya. Nah, karena to be kan nggak punya arti, teman-teman. Cara memendekkannya nanti, hilangkan saja to be-nya. Conjunction-nya juga hilangkan kalau di adjective clause, gitu ya. Nah, jadi misalnya Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi Tesla yang merupakan sebuah pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkepanjangan atau ramah lingkungan. Gitu ya. Nah, kalau kita pendekkan ya which is kita hapus saja, teman-teman. Jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Dia jadi A positif, teman-teman. Oke, jadi Tesla sebuah pencetus di bidang kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkepanjangan. Seperti itu. Artinya sama kan? Nah, jadi kalau sudah dipendekkan seperti ini, teman-teman, ini boleh kita pindah sebelumnya subjek. Kalau yang dijelaskan subjek ya, jadi ini boleh kita pindah di depan, nanti setelahnya dikasih koma. Oke, jadi yang sudah dipendekkan ini boleh diletakkan di sebelumnya subjek, kalau dia menjelaskan subjek, teman-teman. Nah, terus nanti dikasih koma setelahnya. Contohnya ini nih, misalkan ini ya, Tesla ini. A pioneer in electric vehicles, Tesla leads in sustainable transportation. Itu juga boleh, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau sudah dipendekkan, boleh dipindah tempat di sebelumnya subjek. Kalau dia menjelaskan subjek ya. Kalau menjelaskan objek ya nggak boleh dipindah sebelumnya subjek. Nanti beda informasi, teman-teman. Seperti itu. Sekali lagi, jangan dihafal ya. Memang materinya banyak hari ini, terutama vocab-vocabnya untuk conjunction. Jangan dihafal, nanti teman-teman saran saya setelah kelas dicatat supaya nggak lupa, teman-teman. Oke? Nah, untuk contoh di dalam soal atau penerapannya di dalam soal kurang lebih seperti ini, gitu ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja berbentuk verb 1, yaitu believe. Subjeknya adalah some ecologists, kata bendanya di ecologists-nya itu ya. Kemudian ada predikat lagi will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Oke. Nah, sayangnya di pilihan ABCD, conjunction ini muncul lebih dari satu. Jadi bisa jawaban alfa atau bravo. Sebenarnya yang Charlie itu juga ada conjunction. Delta itu juga ada conjunction ya, teman-teman. Cuman yang Charlie sama Delta itu ada ketambahan predikat lagi. Sedangkan kita sudah cukup dengan predikat. Gitu ya. Jadi jawabannya antara alfa atau bravo. Nah, yang alfa, teman-teman, itu adalah conjunctionnya keterangan atau adverb clause. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, kalau kita sudah tahu itu konjungsinya siapa, itu lebih enak nanti. Kita lihat butuhnya di kalimat apa. Nah, kalau that ini nanti punya dua, teman-teman. Dia punya dua arti. Sama kayak verb 2 sama verb 3 ya. Memang kalau that ini harus ditentukan dulu apakah yang artinya yang. Kalau yang artinya yang, dia nanti adalah adjective clause. Atau yang artinya bahwa. Kalau yang artinya bahwa, itu nanti dia adalah noun clause, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk menentukannya, apakah kita butuh keterangan, apakah butuh adjektif, ataukah butuh kata benda, kita lihat titik-titik berada di mana. Kalau kita lihat titik-titik berada di setelah kata kerja believe, artinya meyakini atau mempercayai.
Nah, mempercaya atau meyakini itu butuh objek, teman-teman. Nah, berarti conjunction subjek predikat ini nanti, atau anak kalimatnya ini nanti, dia berfungsi sebagai objek. Yang bisa jadi objek itu hanyalah kata benda atau kata ganti. Nah, berarti conjunction subjek predikatnya nanti berubah menjadi noun clause, teman-teman. Otomatis jawabannya adalah yang bahwa ini, ya, bukan that yang artinya yang, karena that yang artinya yang sebelumnya harus ada kata bendanya, sedangkan itu bukan kata benda tapi kata kerja, teman-teman. Kalau because itu nanti conjunction subjek predikatnya berubah menjadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi objek, sedangkan believe butuh objek. Jadi yang alpha juga tidak bisa, teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang bravo, that di situ artinya bahwa. Nanti kalau diartikan, beberapa ahli ekologi mempercayai bahwa lebih dari 50% spesies yang ada saat ini akan musnah atau akan lenyap dalam 100 tahun ke depan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya? Ya, betul. Jawabannya adalah yang bravo. Teman-teman sambil mencoba dulu nggak apa-apa, karena di situ nanti teman-teman akan merasakan dengan sendiri bagaimana mempraktekkan yang sudah dipelajari ke dalam apa namanya soal, gitu ya. Contoh berikutnya, teman-teman, caranya sama, dicari dulu kata kerja yang sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada stance, itu verb SES. Subjeknya adalah a karakter, ya. Kemudian ada others, itu juga verb SES, tapi dia hanya dihubungkan pakai fan voice, jadi kita anggap satu aja, teman-teman. Ya, jadi stance and others ini jadi satu, dianggap satu aja, karena subjeknya sama-sama a karakter, gitu ya. Kemudian his or her thoughts aloud the character. Nah, ada lagi predikat is delivering, subjeknya the character. Berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, ini gampang aja, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menemukan ada koma memisahkan dengan subjek predikat yang tidak pakai conjunction, berarti subjek predikat yang pakai conjunction ini nanti fungsinya sebagai adverb clause yang dipindah di sebelumnya subjek. Sama kayak kita bilang seperti ini misalnya, teman-teman. Saya bertemu Mr. P kemarin. Itu kalau di Inggris kan I saw Mr. P yesterday. Di kalimat ini ada keterangan waktu yesterday, teman-teman. Ya kan? Nah, keterangan waktu itu dipindah ke depan nggak apa-apa. Jadinya yesterday, I saw Mr. P. Artinya pun sama, teman-teman, tidak berubah. Gitu ya. Jadi keterangan itu boleh kita pindah di sebelumnya subjek predikat. Nah, berarti ini miliknya adverb clause. Ini tips yang saya pakai ketika mengerjakan supaya lebih cepat itu seperti itu, teman-teman. Jadi udah fix kalau ada sebelumnya subjek predikat itu ada koma. Nah, kemudian sebelumnya koma itu ada CSP, susunan CSP nanti ya. Itu adalah adverb clause yang dipindah sebelumnya subjek. Nah, di pilihan A, B, C, D berarti kita carikan conjunction miliknya adverb clause, gitu ya. Kalau yang alpha itu preposisi, nanti jadi keterangan karakternya, jadi kita malah kehilangan satu subjek ya, nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo ada predikat lagi, kita tidak butuh predikat lagi, dan juga predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Kalau yang Charlie, which itu adalah conjunctionnya adjective clause. Adjective clause itu sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan. Tidak boleh ujuk-ujuk ada which seperti ini. Ya, jadi harus ada kata bendanya dulu. Sedangkan di situ tidak ada. Berarti yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul, Ustaz. Jadi, when a character in a play stands alone on stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Jadi kalau diartikan, ketika seorang pemain drama di suatu permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang, karakter tersebut itu sedang menyampaikan atau sebuah soliloquy. Nah, soliloquy ini istilah sastra ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya, teman-teman, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata kerja pasif, to be verb 3 ya. Subjeknya adalah Pike speak, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi, describe di situ verb 2 ya. Karena setelahnya ada objeknya. Nah, ini verb 2, teman-teman. Berarti di sini kita kehilangan subjek ya, subjeknya kita butuh di sini untuk predikat describe dan juga conjunction yang nantinya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, conjunction yang dipakai itu who, teman-teman.
Nah, conjunction who itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek alias setelahnya, terutama kalau misalkan ada objeknya gini ya, sudah pasti conjunctionnya hilang. Maksudnya kok, maksud saya subjeknya, maaf teman-teman, saya ralat ya. Maksudnya adalah subjeknya hilang, merangkap jadi satu jadi conjunction. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya soal ini bisa kita jawab menggunakan materi hari kedua, teman-teman. Yaitu dengan menghitung predikat. Di pilihan A, B, C, D itu ada 3 pilihan yang memiliki predikat lagi. Yang alfa itu ada is-nya. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi, teman-teman. Nanti predikatnya ada 3 dan conjunction-nya cuma satu, nggak bisa, gitu ya. Kalau yang Bravo, nah di situ tidak ada predikat lagi. Charlie ada predikat lagi is. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi, ya. Kalau yang Delta sama, di situ ada predikat lagi, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Nah, ini pemendekan juga, teman-teman. A positifnya ini pemendekan. Gitu ya. Kalau dipanjangkan nanti jadinya adalah ini pakainya who yang nggak boleh pakai that, teman-teman. Walaupun benda yang dijelaskan manusia, tapi karena di situ ada satu komanya, maka nggak bisa pakai that. Kita pakainya who, ya. Jadi itu kalau dipanjangkan adalah who is the explorer who described it. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi kalau kita panjangkan, who is the explorer who described it. Nah, who is di situ kan adjective clause yang mana predikatnya hanya berupa linking verb. Ini cara memendekkannya ya udah kita hapus aja. Jadinya the explorer saja who described it seperti itu. Jadi who is kita hapus. Makanya jadinya seperti ini. Nanti kalau diartikan Pikes Peak atau puncak peak gitu ya. Sorry, puncak Pikes maksud saya. Itu dinamai atas Zebulon Pike. Nah, Zebulon Pike itu adalah atau yang merupakan penjelajah yang memperkenalkannya ke dunia. Maksudnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, di sini ada mungkin sebelum kita kelatihan buat teman-teman, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu mengenai anak kalimat ini? Silahkan kalau pengen ditanyakan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Atau teman-teman coba kelatihan supaya nanti teman-teman akan meresapi atau merasakan, walah maksudnya seperti itu. Gitu ya. Sebenarnya ada pertanyaan dari Miss Santi. Who yang kedua itu who described. Betul, itu juga bisa dipendekkan teman-teman. Nanti jadinya describing. Jadi the explorer describing it. Seperti itu. Gitu ya. Karena describe itu sudah punya objek, maka subjeknya harus hilang atau melebur jadi satu dengan conjunctionnya. Kalau adjective clause seperti itu, teman-teman. Terutama untuk conjunction uh, which, who, sama that tadi ya. Describe itu apakah verb 2, Sir? Nah, kalau ada objeknya pasti verb 2, Miss. Karena verb 3 berdiri sendiri itu pasif. Nah, pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan di situ ada objeknya. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu verb 2. Dapat nggak, Mrs. Santi, maksud saya? Jadi materi kita hari ketiga ya, verb 3 itu pasif. Ketika dia berdiri sendiri maksud saya. Ataupun to be verb 3 itu juga pasif. Pasif itu nggak boleh punya objek. Nah, sedangkan di soal itu ada objeknya. Berarti ini bukan verb 3, tapi verb 2. Dia aktif seperti itu. Paham ya? Oke, atau kita coba ke latihan. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Bravo. Baik, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada kata indicate. Subjeknya adalah studies. Ada conjunction that, itu artinya bahwa ya. Subjeknya adalah half of all cases. Oke. Kemudian nah predikatnya adalah can be managed. Nah, tidak ada predikat lagi juga, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik di situ mau diisi oleh kata kerja. Yang alfa otomatis salah ya, karena nanti predikatnya double, teman-teman. Ada 3 predikat, conjunction cuma 1, nggak bisa. Oke. Kalau yang Bravo sama, concern di situ nanti adalah verb 1. Verb 1 itu predikat. Kita tidak membutuhkan predikat lagi ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Concerning itu adalah pemendekan dari that concern. Gitu ya. Kalau yang delta ada which they concern allergies. Nah, nggak bisa ya teman-teman. Conjunction which itu salah satu setelahnya harus dihilangkan. Kalau misalkan di setelahnya predikat itu sudah ada objeknya yaitu allergies, maka tidak boleh dimasukkan subjek. Jadi yang delta nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Nanti kalau dibaca, studies indicate that half of all cases concerning allergies can be managed without medication. Jadi kalau diartikan penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa setengah dari semua kasus yang yang berhubungan dengan alergi itu bisa dilakukan tanpa medikasi, tanpa medis seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Karena predikat itu di kalimat wajib ada. Nah, di situ predikatnya adalah is presented, subjeknya adalah the Eisner Award. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP di dalam kalimat. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik di dalam 2 koma, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan ini adalah apositif atau adjective clause yang dipanjangkan. Maksudnya yang belum dipendekkan. Nah, jadi kita cek ABCD ya. Kalau yang alpha ini nggak bisa, teman-teman. Karena ada subjek lagi, predikat lagi, tapi tidak ada conjunctionnya. Kalau yang Bravo, nah, which conjunction which yang dia ada artinya yang ya, salah satu setelahnya harus hilang. Dan kalau predikat yang dipakai adalah to be alias linking verb, maka subjeknya sudah wajib harus dihilangkan. Jadi yang Bravo tidak bisa. Oke. Kalau yang Charlie, di situ ada which conjunction adjective clause ya, teman-teman. Dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, predikatnya adalah is. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Ini adalah adjective clause sebelum dipendekkan, teman-teman. Kalau yang delta ada an award. Nah, tapi ada conjunction which, teman-teman. Setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Nggak bisa ya. Kita nggak butuh conjunction kalau setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman ya. Nanti kalau dibaca, the Eisner Award, which is an award for creative achievement in comic books, is presented each year. Kalau diartikan ya penghargaan Eisner yang merupakan sebuah penghargaan untuk pencapaian kreatif dalam pembuatan buku komik itu diberikan setiap tahun. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, which is an award ini bisa dipendekkan, teman-teman. Cara memendekkannya nanti bagaimana? Yang awalnya which is an award jadinya bagaimana, teman-teman? Kalau dipendekkan. Ya, betul. An award saja, ya. Jadi kita bisa bilang juga the Eisner Award, an award for creative achievement in comic books, is presented each year.
Dan kalau dia sudah dipendekkan, jadinya an award saja, teman-teman ya. Itu nanti komanya ini, yang diapit 2 koma ini bisa kita pindah di sebelumnya subjek. Nah, nanti komanya tinggal satu aja, yaitu yang memisahkan dengan subjek intinya ini. Seperti itu. Itu keunikan dari adjective clause yang sudah dipendekkan menjadi apositif ketika menjelaskan subjek. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo ya. Kita cek bareng teman-teman. Ada juga jawaban alfa, mari kita cek. Dicari dulu predikat, di situ ada is, subjeknya adalah chemistry, ada conjunction that. Di sini conjunction that ini sebelumnya ada kata benda science, berarti dia yang artinya yang, teman-teman. Nah, predikatnya adalah studies ya, subjeknya jadi satu sama yang ini, teman-teman. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP lagi. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang alfa ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak bisa, teman-teman. Oke, karena kita membutuhkan conjunction, sedangkan di situ tidak ada conjunctionnya. Oke, jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang bravo di situ ada verb 3. Nah, verb 3 itu adalah pemendekan dari adjective clause ketika dia pasif. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita cek dulu yang lain ya. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkannya, nggak bisa. Kalau yang Delta di situ ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction yang menghubungkannya, nggak bisa ya teman-teman. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, chemistry is the science that studies the composition and properties of substances involved in chemical reactions. Kalau diartikan, kimia merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari komposisi atau kandungan gitu ya, dan properties manfaat dari zat-zat yang terlibat atau yang dilibatkan dalam reaksi kimia. Nah, involved ini verb 3. Nanti kalau kita panjangkan jadinya that are involved. Ya, that are involved karena dia pasif dipendekkan jadi verb 3 aja seperti ini. Seperti itu, teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ya. Semuanya menjawab alfa, sepertinya. Oke, kita cek bareng. Jangan takut salah, teman-teman. Coba dulu aja yang penting. Di situ ada predikat divides, subjeknya adalah linear system. Carolus Linnaeus itu ya, teman-teman, yang membuat binomial nomenklatur kalau saya nggak salah. Kemudian ada predikat lagi corresponds, tapi belum ada subjek dan juga belum ada conjunction yang nanti menghubungkan dua SP-nya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction subject. Kalau yang alpha, conjunction which di sini menjabat sekaligus menjadi subjek ya, karena di situ diikuti kata kerja yang tidak butuh objek. Dia menjelaskan kata benda groups bukan manusia. Jadi kemungkinan yang alpha bisa kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada each of which itu juga sama, teman-teman. Jadi each of which. Kalau misalkan teman-teman menemukan ada which, sebelumnya ada of, terus ada kata sebelumnya. Nanti patokan predikatnya itu mengikuti kata sebelumnya ini, teman-teman. Sebelumnya kata of-nya. Jadi kalau each of which, nanti predikatnya kita lihat each-nya. Oh, kalau each berarti tunggal. Seperti itu aja. Kemungkinan yang Bravo ini bisa. Oke, karena each of which itu juga sekaligus menjadi subjek. Yang Charlie juga sama, teman-teman. Itu juga menjabat sekaligus menjadi subjek. Nah, yang nggak bisa itu adalah yang delta. Karena yang delta itu tiba-tiba ada there. There itu kan harus inversi, teman-teman. Sedangkan setelahnya correspond tidak ada subjeknya. Jadi nggak bisa. Oke. Nah, sekarang bedanya Alpha, Bravo, sama Charlie apa? Kalau yang Alpha kita pakai which.
setelahnya nggak ada subjek, langsung diikuti predikat. Predikat ini nanti harus ngikut kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Gitu ya. Maksudnya gini, kan di sini verb SIS. Nah, kalau misalkan pakai which, benda yang dijelaskan adalah groups. Groups itu kan jamak. Tidak boleh kita menggunakan verb SIS. Artinya yang alpha tidak bisa. Ya, teman-teman. Jadi kita harus perhatikan juga predikatnya kalau teman-teman menemukan ada lebih dari satu seperti ini. Karena kemungkinan ada pengecoh yang lain. Gitu ya, teman-teman. Jadi corresponds ini petunjuk teman-teman. Corresponds ini adalah yang menjadi perwakilannya. Kalau yang Charlie, those itu kan untuk jamak, teman-teman. Nggak boleh kita pakai verb SIS. Jadi yang Charlie juga tidak bisa. Gitu ya. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, to make it easier to classify animals, the Linnean system divides them into a hierarchical group, each of which corresponds to specific characteristics. Nah, ini sebenarnya, kalau diartikan dulu ya, untuk memudahkan untuk mengklasifikasikan binatang gitu ya. Sistem Linnean itu membagi para binatang menjadi kelompok-kelompok hierarkikal. Yang masing-masing itu korespons itu yang masing-masing teman-teman, membawa gitu ya, membawa karakteristik masing-masing seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita pisahkan kan sebenarnya kalimat majemuk itu terdiri dari dua kalimat. Itu bisa dipisahkan, teman-teman. Kalau kita pisahkan jadinya kalimat pertama itu berbunyi to make it easier, the Linnean system divides animals. Ada yang hilang, teman-teman. To make it easier to classify animals gitu ya. Maaf, di sini ada yang hilang. To classify animals. Nah, jadi the Linnean system divides them into hierarchical groups. Jadi hierarchical groups titik. Nah, ini kalimat pertama. Oke, sebentar saya di mana ya, teman-teman yang enak. Nah, di sini ya. Biar bisa panjang. Nah, seperti ini. Nah, kalimat kedua yang digabung dengan to make it itu jadinya adalah each of them atau each of the animals maksudnya each of the groups gitu ya. Each of the hierarchical groups kan yang dijelaskan kan hierarchical groups bukan animalnya, teman-teman. Maaf, saya ralat ya. Jadi each of the groups itu corresponds to specific characteristics. Nah, seperti ini. Jadi itu sebenarnya penggabungan dari dua kalimat ini karena ada yang sama. Yang sama adalah hierarchical group sama them. Ini bisa kita jadikan satu. Jadi satu kalimat, yaitu yang ini nanti. Jadi to make it easier to classify animals, the Linnean system divides them into hierarchical groups. Each of the groups atau each of which corresponds, itu nggak bisa diganti of the groups ya. Ini harus each of which, teman-teman, karena fungsinya di sini sebagai conjunction. Jadi each of which corresponds to specific characteristics. Nah, itulah kenapa conjunction which who that yang artinya yang itu dinamai dengan relative pronoun kalau di kamus, teman-teman. Ya. Nah, karena dia berfungsi sekaligus menjadi subjek atau objek. Makanya subjek atau objek setelah conjunction which itu salah satu harus hilang. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati ya. Which ini sebelumnya juga bisa ditambah-tambahi dengan kata lain, teman-teman. Misalnya in which. Kalau nggak ada of-nya berarti beda ya. Misalkan in which. In which itu berbeda dari which, teman-teman. In which itu artinya sama dengan when. Oke, maka kalau kita pakai in which setelahnya wajib lengkap, tidak boleh ada yang hilang. Oke. Nah, tapi kalau which saja atau kalau ada of which sebelumnya ada apanya gitu ya, misalkan one of which, all of which seperti itu, nanti ngikut ini ya, ngikut one of one atau all atau apa yang di sebelumnya of. Alias salah satu harus hilang setelahnya.
Oke, tapi kalau in which nggak ada of, maksudnya beda ya, of which yang sebelumnya ada sesuatunya sama preposition diikuti which saja beda arti. Seperti itu. Kalau cuman in which atau at which atau misalkan for which gitu ya, sebelumnya tidak ada penanda jumlah atau apapun, setelahnya harus lengkap teman-teman. Gitu ya, diingat-ingat. Atau nanti dicatat, jangan dihafal, nanti saran saya dicatat. Oke, nah jadi jawabannya yang bravo. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga menjawab delta. Mari kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada faced, artinya menghadapi. Subjeknya adalah the first settlers, artinya para pemukim pertama atau pendatang pertama. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita cek yang alpha, di situ ada conjunction who, dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah arrive, jadi kemungkinan yang bravo bisa, yang alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada and, fanboys harus menghubungkan dua yang sama ya. Setelahnya ada adjective clause, maka sebelumnya tadi harusnya juga ada adjective minimal. Atau kalau nggak itu juga harus ada adjective clause, tapi di situ nggak ada, berarti yang bravo ini nggak bisa gitu ya. Sorry, ini kita butuh who-nya teman-teman, maaf. Ini harusnya di garis bawahnya sampai N. Kalau yang Charlie ada conjunction that yang artinya yang, karena sebelumnya ada kata bendanya, teman-teman. Nah, setelahnya itu tidak boleh lengkap. Sedangkan di situ lengkap, ada subjeknya, ada predikatnya. Predikatnya tidak butuh objek ya, teman-teman, arrive itu. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa, yang harus hilang adalah subjeknya. Oke? Nah, kalau yang delta, arrive itu predikat lagi. Nanti predikatnya double, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the first settlers who arrived at Plymouth Rock faced harsh winters in the early 1600s. Jadi para pendatang pertama yang tiba di Plymouth Rock menghadapi musim dingin parah gitu ya, atau yang keras di awal tahun 1600-an. Silakan Mister Teguh, saya ini ya, saya unmute, bisa di unmute kalau mau bertanya. Silakan Mister. Oh, tertekan ya, kepencet. Maaf, saya kira ingin bertanya. Oke, saya mute lagi ya, teman-teman. Oke, arrive di situ apakah verb 3 nggak bisa jadi predikat, Mister? Sedangkan arrive di situ, atau gini, arrive itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Ya, atau sebutannya intransitif. Materi kita hari ketiga. Kata kerja yang tidak butuh objek, sebentar, saya buatkan dulu biar nggak bingung ya, sambil ngomong sambil lebih. Nah, jadi kalau teman-teman cari kata kerja arrive, itu adalah kata kerja yang intransitif. Kata kerja yang intransitif itu tidak memerlukan objek. Kata kerja yang tidak memerlukan objek tidak bisa kita pasifkan. Oke, jadi arrive ini tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Alias kalau teman-teman menemukan ada arrived, itu sudah pasti verb 2, teman-teman, bukan verb 3. Kalau berdiri sendiri tanpa auxiliary maksud saya. Nah, tapi kalau ada auxiliary have misalnya sebelumnya have arrived atau has arrived misalnya atau had arrived. Nah, itu arrive-nya pasti verb 3. Karena have diikuti verb 3. Tapi arrive itu tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Who arrive itu kan artinya yang tiba. Ini adalah adjective clause dan dia bisa dipendekkan. Pertanyaan saya ke teman-teman, ada yang tahu bagaimana cara memendekkan? Nah, langsung dijawab oleh Mrs. Santi. Betul, Miss. Jawabannya adalah arriving. Jadi kita juga bisa bilang the first settlers arriving at Plymouth Rock faced harsh winters in the early 1600s. Seperti itu. Good job. Nanti teman-teman sering-sering seperti itu. Misalkan menemukan, oh ini ada conjunction yang merangkap sekaligus menjadi subjek, miliknya adjective clause, diikuti predikat, oh kata Mr. P ini bisa dipendekkan. Predikatnya aktif atau pasif? Nah kalau aktif berarti harus verb ing, conjunction hilang. Jadinya arriving. Seperti itu.
Gitu ya. Nice. Nanti teman-teman biasakan supaya tidak lupa. Tanpa harus hafalan, hafal sendiri. Nah, pembiasaannya lewat latihan ya, teman-teman. Silakan dicoba lagi. Nah, ini yang error analisis untuk bab dependent clause. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Betul teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. Pertanyaan saya itu harus diapakan? Atau yang awalnya which they range itu harusnya bagaimana teman-teman? Ada yang tahu? Oke, jadi atau saya jawab aja. Iya betul, which range saja ya. Conjunction which itu salah satu setelahnya harus hilang entah subjek entah objeknya. Nah kalau kata kerjanya tidak butuh objek, contohnya range itu kan tidak butuh objek ya teman-teman. Maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Nah ini adalah addition atau penambahan yang tidak perlu. Jadi they ini harus kita hapus. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar berbunyi, John James Audubon is a United States ornithologist known for his detailed illustrations of birds which range from common sparrows to exotic parrots. Jadi John James Audubon merupakan seorang ornitologis Amerika Serikat yang dikenal karena atau atas ilustrasi-ilustrasi burungnya yang sangat detail. Maksudnya burung itu yang terbang ini ya teman-teman. Karena namanya kayak nama cowok gitu. Sambil bercanda ya teman-teman. Yang berbeda-beda atau yang bervariasi dari sparrow itu burung apa ya, bahasa Indonesia itu burung layang-layang gitu. Jadi burung gereja, mungkin burung gereja gitu. Eh, umum hingga burung kakak tua yang eksotis seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, saya lihat sepertinya semua menjawab Charlie ya. Ada juga Bravo, mari kita cek bersama. Seperti biasa ditarik dari depan the growth kata benda sebagai subjek, predikatnya may, modal itu subjeknya apapun boleh teman-teman. Jadi yang alpha nggak ada masalah. Kalau yang Bravo be said itu to be diikuti verb 3 pasif ya, karena setelahnya tidak ada objeknya, tidak ada masalah. Onset of embryogenesis, which, nah jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Alasannya kenapa? Seperti yang saya sampaikan, kalau kita pakai conjunction which, salah satu harus hilang. Nah, predikat yang dipakai di sini begin itu artinya berawal. Dia kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Nah, berarti yang harus hilang adalah subjeknya, tapi subjeknya di sini ada dan dia panjang, teman-teman. Nah, berarti yang salah adalah which-nya ini. Harus kita ganti dengan conjunction yang boleh punya subjek predikat lengkap, yaitu pakai when, ya, teman-teman. Jadi di situ pakainya when. When itu salah setelahnya nggak boleh hilang, teman-teman. Oke. Nah, kalimatnya yang benar adalah the growth of a human embryo may be said to commence with the onset of embryogenesis when cell differentiation and organ formation begin. Jadi pertumbuhan dari embrionya manusia itu bisa dikatakan uh, akan bermula atau akan mulai gitu ya dengan onset itu juga permulaan teman-teman. Jadi dengan permulaan dari proses embryogenesis di mana pembelahan sel dan juga differentiation itu kalau saya nggak salah ya, correct me if I'm wrong teman-teman. Jadi pembelahan sel dan pembagian fungsi sel. Jadi sel itu sudah mulai punya fungsi masing-masing. Dan pembentukan organ itu berawal seperti itu.
Ada pertanyaan dari Mrs. Santi, Sir, itu differentiation bukan differentiate ya? Maaf. Differentiation di sini kata benda, teman-teman. Ya, cell differentiation itu adalah pembelahan sel atau pembentukan sel, mungkin seperti itu gitu ya. Dan juga organ formation. Nah, itu formation juga kata benda, bukan form, tapi dia formation. Jadi cell differentiation dan organ formation itu sebagai subjek dari predikat begin. Seperti itu. Ya, betul. And di sini adalah menghubungkan yang sama. Kalau misalkan setelahnya subjek, kan setelahnya itu organ formation ini kan fungsinya sebagai subjek. Kata benda dia. Pembentukan organ, gitu ya. Maka sebelumnya and itu juga harus subjek. Cell differentiation itu adalah subjek dari kata kerja begin. Nah, predikatnya begin, subjeknya cell differentiation sama organ formation. Seperti itu. Gitu ya. Jadi fanbase harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya kata benda, organ formation itu kan kata benda. Ya, pembentukan organ. Nah, maka sebelumnya juga harus kata benda, cell differentiation. Differentiation itu kata benda. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai differentiates, itu butuh objek, harus ada objeknya. Atau kalau yang nggak ada objek, misalkan differ, teman-teman. When cell differs, itu kan nggak butuh objek, maka sebelumnya n harus ada komanya. Karena fanbase yang menghubungkan dua SP harus ada koma satu sebelumnya. Seperti itu. Sedangkan di situ nggak ada. Maka fanbase itu bukan menghubungkan dua SP ya, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Seperti itu. Materi kita hari kedua, Miss. Jadi fanbase itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Di sini yang dihubungkan adalah subjek dengan subjek. Predikatnya cuma satu, yaitu begin. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Di situ yang Charlie, nah betul, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Ini adalah apa namanya, miss ordering, urutannya kebalik ya. Jadi harusnya itu in that, bukan that in. Oke, karena setelahnya kan ada subjek, nggak boleh preposisi diikuti subjek setelahnya, nggak bisa, teman-teman. Oke, preposisi itu setelahnya diikuti objek. Jadi harusnya bukan they tapi them. Tapi kan yang nggak digarisbawahi kan udah benar, teman-teman. Nah, in that itu mirip kayak in which, artinya di mana, sama kayak where. Oke. Nah, jadi kalimat yang benar berbunyi, koala bears are more like marsupials than bears. In that they carry their young in a pouch rather than giving birth to live young like true bears. Jadi beruang koala itu lebih ke atau lebih mirip marsupial daripada beruang. Di mana mereka itu membawa anak mereka di dalam sebuah kantung daripada melahirkan bayi hidup seperti beruang murni atau beruang sejati seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab alpha ya. Baik, kita cek bersama. Whichever they, nah whichever itu adalah conjunctionnya ini teman-teman. Apa namanya? Noun clause. Ya, artinya yang manapun. Nah, itu conjunctionnya apa namanya? Noun clause. Nah, kalau misalkan di sini kita biarkan CSP-nya menjadi noun clause, nanti subjeknya kalimat ini double. Nah, karena di soal ini juga sudah ada subjek all chemical compounds. Nah, ini nggak boleh kita biarkan tetap noun clause karena double ya. Maka cara merubahnya, conjunctionnya kita rubah menjadi conjunctionnya adverb clause. Karena di sini nanti kita butuhnya bukan noun tapi adverb. Gitu ya, keterangan supaya tidak double subjeknya.
Seperti itu. Nah, betul Miss Clara. Jadi kalau ditambah, kalau diganti although boleh ya teman-teman. Atau kita ganti yang sinonimnya although, yaitu even though, ataupun though saja, ataupun while. Jadi kita juga bisa pakai while. Misalnya, while they may differ widely in structure, atau although they may differ widely in structure, gitu ya teman-teman. All chemical compounds are composed of atoms bonded together through covalent or ionic interaction. Jadi kalau diartikan meskipun mereka itu berbeda, mereka itu sangat berbeda secara struktur, semua zat kimia itu terdiri dari atom yang terikat bersama atau yang berdekatan gitu ya, melalui interaksi atau hubungan kovalen atau hubungan ionik. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo sepertinya. Kita cek bersama. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, is di situ subjeknya gerund. Gerund itu dianggap tidak bisa dihitung ya. Kalau ada kata benda yang tidak bisa dihitung ya harus dianggap tunggal, maka pakai is tidak ada masalah. One type, nah karena di situ kata bendanya type tunggal, pakai one juga nggak ada masalah kata sifatnya ya. Kemudian activity who, nah yang salah adalah who ini teman-teman. Ada yang tahu harusnya diganti jadi apa teman-teman? Bukan who tapi iya betul, which ya teman-teman. Atau pakai that juga boleh. Jadi bisa pakai which, bisa pakai that. Karena yang dijelaskan di sini adalah one type of activity. Aktivitas, kegiatan. Kegiatan itu selain manusia teman-teman. Dia adalah benda selain manusia. Kalau benda selain manusia itu tidak boleh pakai who. Karena who itu dipakai untuk noun person, bukan noun thing. Kalau noun yang thing itu pakainya which. Jadi kalimat atau that juga boleh gitu ya. Karena nggak ada koma sebelumnya. Tapi kalau di sini pakai koma, itu nggak boleh pakai that ya. Pakainya cuma bisa which, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang benar kalimatnya, running is one type of activity that exercises atau which exercises most of the major muscle groups, including those in legs, core, and arms. Jadi berlari merupakan satu jenis kegiatan yang melatih hampir sebagian besar kelompok otot besar yang mencakup otot-otot di kaki, di core itu kalau saya nggak salah perut ya teman-teman, dan juga lengan, seperti itu. Nah itu tadi adalah materi tentang dependent clause. Materi dependent clause ini memang materi yang paling rumit ya teman-teman. Cuman materi ini adalah materi yang paling sering muncul. Jadi paling susah tapi paling sering keluar teman-teman. Maka saran saya teman-teman hajar latihannya gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, apakah ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Ada pertanyaan dari Miss Clara, bagaimana perbedaan penggunaan although, even though, dan though? Nah, mereka sinonim, Miss. Sinonim itu boleh Miss boleh pilih salah satu untuk bilang meskipun yang conjunction. Ya, mereka sinonim. Jadi boleh kita bilang although, boleh pakai even though, boleh pakai though saja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau kita cari kata although, misalnya, nah, ini dipendekkan ya, teman-teman. Although in poor health itu dipendekkan. Jadi kalau dipanjangkan, although she is in poor health, she continue to carry out her duties. Nah, sudah dipendekkan atau reduce ya materi kita hari ini tadi. Jadinya although in poor health. Boleh nggak Mister di situ diganti even though? Jawabannya boleh. Diganti though aja juga boleh. Nah, itu sinonim. Kalau teman-teman menemukan ada SJN, SJN itu maksudnya sinonim, teman-teman. Jadi kalau diganti tidak apa-apa. Seperti itu. Dan kalau although itu tempatnya di tengah, teman-teman, itu bisa diganti jadi but. Syaratnya harus ada koma ya sebelumnya, karena fanboys itu harus ada but-nya, seperti itu. Jadi jawabannya itu sinonimus, boleh sama. Maksudnya tidak ada perbedaan penggunaan.
Sir, untuk who, which, sama that, dan kawan-kawan, yang subjek atau objeknya salah satu harus dibuang, itu dalam suatu kalimat pasti dibuang ya, Sir? Maksudnya subjek atau objeknya, Mister? Atau gimana maksudnya? Kalau pertanyaannya apakah subjeknya sudah pasti wajib salah satu harus hilang? Jawabannya iya. Conjunction which, who, that, yang artinya yang, itu subjek atau objek salah satu ya, teman-teman, wajib dihilangkan. Nggak boleh lengkap. Kalau lengkap nanti teman-teman coba aja. Kita menggunakan kata yang, tapi ada subjek dan objeknya pasti nggak enak didengar teman-teman. Atau kita coba aja ya. Misalkan saya buat 2 kalimat buat teman-teman dalam bahasa Indonesia aja, biar supaya teman-teman bisa membedakan. Kalimat pertama berbunyi, orang yang membeli sabun kemarin memiliki anak yang banyak, misalnya teman-teman. Nah, kemudian kalimat kedua, orang yang dia membeli sabun kemarin memiliki anak yang banyak. Nah, kira-kira enak yang atas atau yang bawah, teman-teman? Kalimat yang atas berbunyi, orang yang membeli sabun kemarin memiliki anak yang banyak. Yang kedua, orang yang dia membeli sabun kemarin memiliki anak yang banyak. Nah, enak yang atas ya. Nah, itulah yang saya maksud, teman-teman. Jadi supaya hemat maknanya atau kalimat kan harus efektif. Tidak boleh ada pemborosan, teman-teman. Salah satu pemborosan makna. Nah, orang yang dia membeli sabun kan didengar juga nggak enak gitu ya. Jadi salah satu aja. Makanya dianya dihilangkan. Nah, padahal membeli itu. Atau kalau misalkan membeli tapi yang objeknya yang hilang, subjeknya yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Sabun yang dia, yang dia beli kemarin memiliki, berarti ya memiliki bau yang enak gitu ya. Memiliki bau yang harum. Nah, di situ membeli itu butuh objek, teman-teman. Nah, sedangkan di setelah kata beli itu langsung diikuti keterangan waktu. Objeknya hilang karena ada subjeknya. Jadi setelah conjunction yang, salah satu harus hilang ya, entah itu subjek, entah itu objeknya. Nah, kalau kata kerja yang dipakai atau predikat yang dipakai itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, contohnya to be, kalau nggak gitu kata kerja pasif kan nggak boleh punya objek ya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Karena mereka memang tidak punya objek, teman-teman. Dan harus ada yang hilang setelahnya yang. Seperti itu. Jadi jawabannya wajib. Nah, mungkin ada pengecualian. Sebenarnya bukan pengecualian ya, teman-teman, tapi ini memang kata kerja yang unik. Materi kita hari ketiga. Mungkin teman-teman masih ingat, ada beberapa kata kerja yang membutuhkan 2 objek. Atau sebutannya adalah ditransitif. Oke, contohnya adalah apa ya? Contohnya adalah memanggil. Contohnya memanggil, teman-teman. Contohnya misalnya ya, teman-teman. Buah yang kita sebut apel memiliki kandungan vitamin A. Misalkan seperti ini. Nah, di situ setelah kata yang itu tetap ada subjek we, kemudian objeknya adalah apple. Nah, kenapa kok tetap ada subjek sama objeknya? Karena karena kata kerja sebut atau call itu memiliki 2 objek, teman-teman. Nah, objeknya yang satu hilang, yang satu tetap. Nah, untuk kata kerja yang membutuhkan 2 objek, koleksi saya sudah saya kirimkan di hari ketiga ya. Nanti saran saya teman-teman dicatat di bukunya supaya nggak hilang, teman-teman. Seperti itu. Pertanyaan yang bagus, Mr. Vicky. Mungkin gimana, Mr. Apakah menjawab atau masih bingung? Atau ada pertanyaan yang lain, boleh? Oke, cukup ya berarti. Baik, terima kasih semuanya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri aja. Oke, nanti saya bantu lewat japri. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you next time.